Najisnya anjing. Jika anjing menyentuh kaki manusia misalnya, apakah wajib mensucikan semua anggota tubuh atau cukup dengan mensucikan bagian anggota tubuh yang disentuh anjing? Dalam pembahasan mengenai najisnya anjing, para ahli fikih terbagi atas 3 kelompok. Kelompok yang keras, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa tubuh dan air liur anjing itu najis. Kelompok ini berasal dari kalangan mazhab Hanbilah dan mazhab Syafi'iyah. Kelompok kedua adalah kelompok yang mempermudah, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa tubuh dan air liur anjing itu suci. Kelompok ini berasal dari kalangan mazhab Malikiyah. Adapun kelompok ketiga adalah kelompok yang bersikap di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa tubuh anjing suci namun air liurnya najis. Kelompok ini berasal dari kalangan mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah disebutkan keringat dan air liur anjing itu najis. Jika seekor anjing meminum air di dalam bejana, maka sisa air yang terdapat dalam bejana itu najis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seekor anjing menjilat air yang ada di dalam bejana salah seorang di antara kamu, maka tumpahkanlah air itu dan basuhlah bejana sebanyak 7 kali. Yang dimaksud dengan anjing menjilat air yang ada di dalam bejana adalah minumannya dengan ujung lidahnya atau memasukkan lidahnya ke dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tumpahkanlah adalah membuang air yang ada di dalam bejana itu karena telah najis. Dalam hadis yang lain, cara membasuhnya dalam hadis riwayat lain disebutkan, sucikanlah bejana yang dijilat anjing dengan menggunakan tanah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mensucikan tanah, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencuci dengan tanah, mencampurkan tanah ke dalam air hingga keruh. Beberapa ilmuwan zaman sekarang mengatakan bahwa ilmu kedokteran modern telah membuktikan bahwa kuman-kuman yang tertular melalui air liur anjing dapat dibunuh dengan tanah. Mazhab Malikiyah memandang bahwa perintah menumpahkan air yang ada di dalam bejana adalah semata-mata masalah ta'abbudi, di mana kita harus melaksanakannya semata-mata karena taat kepada perintah Allah tanpa menanyakan apa sebabnya. Mereka mengatakan bahwa air yang ditumpahkan itu tidak najis dan sekiranya anjing menjilat suatu yang lain pun selain air maka tidak najis. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 4. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkanlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ini berbicara tentang anjing pemburu. Oleh karena itu, mazhab Malikiyah mengatakan jika anjing itu najis, maka binatang buruan yang disentuh anjing manakala di bawahnya ke hadapan pemburu itu pun najis.
Sebagian ahli fikih mengatakan jika anjing menjilat makanan beku yang terdapat di dalam bejana, maka kita boleh hanya membuang bagian makanan yang tersentuh mulut anjing dan memanfaatkan sisanya selama belum tersentuh. Sebagian ahli fikih lain berpendapat bulu anjing suci, sementara sebagian lagi mengatakan bahwa jika bulu anjing itu basah maka najis. Dengan penjelasan-penjelasan di atas, saudara penanya bisa mengetahui bahwa jika anjing menyentuh salah satu anggota tubuh manusia seperti kakinya dengan mulutnya, keringatnya, atau air liur anjing, maka menurut mazhab Hanafiyah hanya anggota tubuh yang tersentuh itulah yang najis dan wajib disucikan. Dan tidak perlu mensucikan semua anggota tubuh selama yakin bahwa semua bagian tubuh yang disentuh anjing telah tersucikan. Adapun jika anjing menyentuh banyak anggota tubuh dengan mulut, keringat, atau air liurnya sehingga tidak terhitung dan orang tersebut tidak bisa menentukan bagian tubuh yang mana saja yang tersentuh anjing, maka dia harus mensucikan seluruh tubuhnya sehingga benar-benar yakin bahwa seluruh anggota tubuhnya telah suci. Sedangkan menurut pendapat mazhab Malikiyah tidak perlu mensucikan anggota tubuh yang tersentuh anjing. Wallahu a'lam bishawab.